Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Ayo kabeh wae para sedulur, aja lali ayo wayahe sahur karo nonton CTV Jawa Timur acarane sahur bareng Gus Miftah dan saya tambah barokah. Ayo sahur 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 sahur, ayo sahur. Ayo sahur 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 sahur, ayo sahur. Ayo sahur 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 sahur. Hai sayang, waktunya sahur ya. Sahur, sahur, sahur. Pak Mudin, sahur Pak Mudin. Sampai jolali do sahur. Kok iso aku sih? Aku iki kepengin jadi wanita yang muslimah, solehah ngono. Mbok tabuhi lak boleh kok makona aku. Iki nek dadi dadak merak aku sing nyunggi gelem aku. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Seneng banget rasanya Nikita Willy dan juga Apa ki? gara-gara kenengin. Gandengane ini kita Willy terus apa sing lanang? Saya Cak Kartolo. Sabari. Kula jok luduk. Saya Jok Lidik. Kita ketemu dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo Gus, tambah barokah. Masya Allah, penuh cinta jemaah. Iya. Ping 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 ping. Nah, dari mana Ibu? Oh, Masya Allah, Mojokerto. Mojokerto. Geng. Mas, aku di Jakob. Lapo? Itu tamunya sing sebelah kono. Ndi? Lapo Iku, wedi? Iki tekan gak aku boleh banci. sampean. Biasanya nang bundaran baru. Aku nek banci. Jakoban, Hei, Jakoban. Nek banci nek awakmu gelem aku. Tak omongi. Apa? Tak omongi. Neng pasar tuku tempe. Cakep. Neng pasar tuku tempe. Jangan sop enek makroni. Cakep. Yang hadir ini Bapak Ibu Satpol PP. Jangan ditakuti, tapi harus dihormati dan disegani. Aku ngerti kenapa sampean ngapi-ngapi no. Ya, apa? Durung tau lecop toko Satpol PP ya. Ben Ngawur ae dijob. dek wis dijob nganyari penjara. Kok penjara sih? Penjara sementara. Oh, penjara iya. sementara. Halo dari Satpol PP ya. Nggih. Masya Satpol PP Allah. Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih Satpol PP Bangun. Jawa Timur. Yan, bapak-bapak kayak biasanya menertibkan pedagang-pedagang yang liar. Ya. Oh. Tapi ibu-ibu ini insya Allah akan menertibkan hatiku yang liar. Tenang, nggak ada yang liar. Bagus. Ya. Apa? Kayak bagus. Lah iya, ada yang liar. Mbok nyawang rupamu kayak kapsul. Ya jelas. Sekali-sekali kan ya. Kenapa? Bu, Kenapa? kok mau Jakarta Kenapa, loh? Dik? Kok mau Jakarta loh nih? Nggih. Iki ini teh apa nih kok, Bu? Elep. Oh, numpak Elep, kendaraan. oh, memo. Beda. Iya. Nggih. Beli bensinnya di mana? Pertamina Energy ICU. Ibu itu loh saya pojok itu loh. Pokoknya buat TKI, beli bensinnya di mana sih pojok dewe? Eceran. Loh, biasa. Yang pojok biasa. loh, yang Orang pojok. tuh kalau Iya, jujur iya. kan gitu. Lah ya ini dia kok sahur kayaknya gini gitu loh. Nah, Sik, Nah, belas sik. ini Sik, loh. Capi, Bu. Coba Bu, yang ujung itu yang Oh, ini, tak yang kira ini loro loh. wet, tak- Yang apa ada emasnya? Tak kira loro weten. Apa? Kademen kejejen Oh, AC. iya. Gak sakit perut. Memang Oh, gitu. kalau sakit perut itu jangan khawatir lah. Kenapa? Saya punya obat yang manjur untuk ibu yang tercinta. Masya Allah. Obat tidak ada rena-rena. Oh, narana neki ijo. Tidak rena-rena ini, rena-rena ini. Enggak ada yang lain Nggak ada Tidak, kecuali. yang lain. tidak ada yang lain kecuali Proma. Nah,
Promak ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung. Ojo guyu. Mulai dari mual kembung sampai perih ke hulu hati. Hati. Apa? Saiki lho. Ayo. Obat gangguan lambung Tapi herbal kalau nomor 1 Di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa Puasa. jadi nyaman, Promak Promak herbal herbal dengan bahan dengan- herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Ah, Ibu-ibu lah wis ayu-ayu ngene iki. Iya. Biasane lek posting, wow, foto 20 dipilih siji. Digawe posting yo kan, kurang dukur, kurang langsing, kurang Iya, iya. ayu. Kok dikei maneh dipoles. Kok ngarep kelemon, rodok miring sik lemu. Terus? Kok mburi sik lemu. Akhirnya kok bokong ngene. iki yang ngono iki. Kenapa? Wingi posting aku karo jok lutuk. Terus? Bojone yang ngono, moto iki pas gebres. Hasi ngono dipoto. Oh, Bisa diposting ndase loro. Jadi pas goyang. Iya, goyang. Nah, biasanya pemirsa atau kadang aku tuh kayak gitu. Iya, iya. Lek upload, wah diapik-apik no. Oh iya. Iya kan? Aku wis ngono kuwi. Podo dhewe. Iya, biar semuanya menganggap bahwasanya kita itu adalah ibadahnya khusyuk aja. Tapi yang delok-delok rek, masa saiki bojone jok lutuk ya ngono. Dikit-dikit posting at home, Terus? mall, Wow. At at home, terawih. home, terawih. Kok iso? Sekali-sekali sok ben takon ganti yo at home cetek geni. Kuburan. Ah, iya. At home. Mepe karak. Mepe Mepe karak. karak. Nah, Tapi- jadi memang sing jenenge postingan ini biasanya kayak pencitraan. Betul. Tapi ibadah dhewe ini loh, nggak sebaik dari postinganku. Ya kuwi karena kan? tergantung. Sebenarnya Nah. kan dhewe kan pamer apa ngoe contoh. Nah, kadang-kadang moto sajadah, dikai Right. ayat. Padahal Iya. nggak sembahyang, Iya. dikai upload kok tak lempet mari ngono. Tapi kan ngoe niat ngoe contoh bahwasanya kudu sajadah kuwi kudu digunakne lan kudu maca ayat Al-Qur'an. Kayak aku wingi yang ngono. Ah. Enek sampul surat Yasin kosong. Terus? Tak foto iki tak kon turu ning sandingin. Tak foto jebet lah. Akhirnya malah enek sing apa komen. Innalillahi. Ono maneh kan? Iya. Mbak Ria iki. Iya. Beber sajadah. Beber. Gak digawe sembahyang, gelemek. Ya kok tapi kan Keturu. Yo, tapi kan mbok menawa apa jenenge pas bar salat terus ngantuk. Ngantuk. Oh, mungkin gitu. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Ibadah. Postingan. Ibadah. Nggak sebaik postinganku itu. Iya. Iya. Seharusnya harus seperti apa sih? Gitu. Aku tidak ngerti. Gak Semen? ngerti. Saya juga nggak tahu. Apa Pol, hadisnya? pol, Pepe. Belas jadi. Ngene. Ya makanya kan kesini kan kita cari ilmu. Benar. Ngene sing apik ade lek postingan kuwi berhubungan dengan HP. Ya. Iya. Yang baik kita tanya kepada counter terdekat nih piye Ya ora iso. Nggak Wong iki bisa. ngaji kok wis Ini diteni. urusannya dengan ibadah kok. Dari Mojokerto sama Pol Iya, Pepe. iya. Langsung saja ya ibu-ibu Iya. ya. Kita panggil bareng-bareng boleh? Monggo sareng-sareng Al-Mukarram ditimbali. siapa? Sinten Bapak? Miftah. Salatullah, salamullah, ala doa Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yazid Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Hari Jumat makan jus alpukat. Cakep. Kamu jilbab coklat, kenapa kamu telat? Macam. Micin. Tadi hampir saja saya minta Satpol PP untuk datang Untuk apa, Pak? nangkap mereka. Hai. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita seringkali kalau dengan HP ini kita memposting kegiatan kita, terutama yang sifatnya ibadah. Contoh, sore mau menjelang maghrib, tahu-tahu kita posting, alhamdulillah waktunya berbuka saum sunnah. Atau ketika di panti asuhan kita ambil video dengan mengatakan alhamdulillah membersamai anak yatim rasanya adem. Atau malam-malam kita posting status WA, alhamdulillah setelah tahajud rasanya hatinya nyaman, adem. Pokoknya yang paling banyak bahasanya adem. Setelah tadarus hatinya adem. Kalau pengen adem gak usah tadarus. Napa? Masuk kulkas. Nah,
kita seringkali memposting hal-hal yang demikian. Atau bahkan kalau bulan Ramadan ini saya melihat kecenderungan bahkan kadang-kadang nggak mutu itu loh. Ada gas 3 kg difoto, diposting di Facebook. Siang-siang lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Iya. Apa matamu ki katarak. Masa rasa beda ke gas 3 kg karo kelapa muda. Kelapa muda. Ada yang lagi lebih parah. Napa? Coro. Kecoa. Diposting, kecoa itu loh, Iya. diposting. Apa captionnya? Wow, korma. Iya. Itulah. Sehingga kemudian itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah sebenarnya memposting sesuatu itu boleh? Yang pertama saya katakan begini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa semua hal yang kita lakukan besok itu ada pertanggungjawabannya. Termasuk jamaah datang telat itu juga ditanya sama Allah. Kenapa kamu datang ke studio telat? Langsung kamu jawab, kamu nanya. Ya. Nah, semuanya akan dipertanggungjawabkan, termasuk postingan-postingan kita. Maka saya memahami ayat ini, dulu saya tahun 2019 itu ada kajian di daerah Taiwan, waktu itu di daerah Taichung kalau nggak salah. Karena kebetulan Taiwan itu ibu kota dan provinsinya banyak menggunakan nama Tai. Iya kan? Loh kan iya, negaranya Taiwan, ibu kotanya Taipei, kemudian ada negara Taichung, Tainan. Nah, yang saya kadang-kadang gagal paham adalah memaknai Taiwan. Karena Wan itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Contoh Pak Jokowi itu negarawan, orang yang memiliki negara. Kemudian agamawan, orang yang memiliki agama. Hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Lah, kalau Taiwan, Kalau orang yang memiliki memiliki iwan. Ih, kamu kotor ih. Nah, saat itu saya berpikir di pesawat pulang pengajian itu saya mikir, kenapa Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim, satu hari di mana mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, wa tasyhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kamu perbuat. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Termasuk postingan-postingan kita itu, baik postingan buruk maupun postingan baik. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Makanya besok saat itu yang dikunci mulut, pertanyaannya adalah kenapa yang dikunci mulut? Karena hari ini orang banyak berbuat dosa itu tidak melalui mulutnya, tapi melalui tangannya, melalui jempolnya, melalui jari jemarinya. Dia apa? Diposting. Posting. Makanya kan orang posting itu kan ada banyak kemungkinan. Saya sih selalu berhusnudon, jangan sampai saya bersuudon. Karena saya selalu menerapkan dalam hidup saya itu, pandanglah manusia dengan kacamata hakikat dan lihatlah dirimu sendiri dengan kacamata syariat. Sehingga kemudian apa? Kita tidak gampang menyalahkan dan suudon kepada orang lain dan berhati-hati terhadap kita sendiri. Kenapa? Karena belum tentu kemudian yang dipamerkan itu benar-benar riya, kemudian yang disembunyikan benar-benar ikhlas. Juga belum tentu. Karena apa? Yang tahu ini riya atau sum'ah atau ikhlas itu hanya Allah. Karena perbedaan orang ikhlas dengan tidak ikhlas itu satu. Seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari yang gelap gulita. Coba semut hitam di atas batu hitam di malam hari ketutup bokong hitam. Murah ketok meneh itu. Belas gak gitu. batu hitam, Semut hitam, batu hitam, di malam hari, Malam hari. ditutup. Apalagi sampai ke tutup bokong hitam. Lah, niku lek pas poso diposting. Loh, cao. Ora ketok kok jauh gitu. Lah ireng niku. Nah, maka kemudian apa? Kita juga tidak bisa buru-buru ketika orang itu memposting sesuatu menganggap dia riya atau sum'ah. Tapi juga kemudian bagi kita sendiri yang posting harus menjaga hati dan niatnya. Sehingga kemudian amal kita bisa terjaga. Termasuk umpamanya mbak-mbak Satpol PP ini ketika bertugas, ketika ada orang kemudian kita menegakkan aturan, kan Satpol PP itu kan tujuannya untuk menegakkan aturan daerah lah, gitu, kira-kira begitu. Lah, ketika kemudian kita posting itu, apa niat yang harus kita jaga? Apakah niatnya pengen mempermalukan yang kita posting, atau niatnya mengedukasi, atau niatnya memberikan pelajaran? Itu yang tahu cuman kita sendiri. Jangan sampai, wow Satpol PP ana wong susah diposting, senengannya delok wong susah. Oh, belum tentu seperti itu.
Aku bukan berarti membela loh ya. Iya. Untuk apa aku membela Untuk juga? apa? Oh mereka nggak ada hitungan dengan saya kok Iya, tak iya, bela. iya, 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 iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini di mana Ibu-ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo Sur, Nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh aja lali dosa. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Ayo nonton televisi Jawa Timur acarane. Sahur bareng Gus Miftah ben saya tambah barokah. Kita balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Aduh, kurang berapa hari nih menuju ke Lebaran. Mau belanja. Dikira segmen, aduh, belum lah. Aduh, kalau misalnya bensinku habis, aku belinya di mana ya? Pertamina dong, Energizing You. Itu sih kalau Nanda, kalau misalnya Pol PP sama Bu Ibu yang sudah datang nih beli bensinnya di mana Bu? Pertamina. Pol PP. Oi. Iya bebek gitu ya. Bebek. Pol PP. Oi. Buah kedondong.
dong dibeliin maksum. Gus Miftah, aku mau dong jadi makmum. Apa kamu pengen apa? Gus Miftah, aku mau dong jadi makmum. Sorry, aku wis sholat. Sholat Jumat. Ayo balas, ora usah mikir suwi. Awak kesel ngombe jamu. Cakep. Diadai plastik biar praktis. Siap. Sepurane Gus Miftah ora milih awakmu, mergo wis pilih karo Mbak Titis. Ayo mikir. Ayo sampean. Makan lotus, minumnya susu. Titis kok kue lemu. Ono tampang gue wadah tempe. Cakep. Gus Miftah memang senengannya sih gede-gede. Mbak Titis tuh nggak gemuk. Kenapa, Pak? 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Nah. Itu artinya Mbak Titis nggak gemuk. Tapi hanya salah planet. Iya. Maka nanti saya minta sama gubernur atau wali kota supaya memindahkan Mbak Titis ke planet Mars. Jadi Satpol PP di Mars. Nanti ya menertibkan para alien sing dodol-dodol ya kalau. Masa ya. Masa ono alien dodol. Lah nek kono ya. Ya sing perlu ditertibke iki untumu iki lho. Kamu tahu kenapa? Kamu tahu kenapa? Kenapa? Lah untumu aturan. Loh, kula dhewe undang-undang untumu iki ben aturan. Untu kok jejer ora pas. Jamaah to. Jane sampe tak ganti lho. Tak ganti untuk Ondo jan kuwi. Ben Malang gitu. Nah, terkait dengan persoalan riya ini, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ditanya manakah yang lebih utama, merahasiakan ibadah atau menampakkannya? Menampakkannya. Dalam sebuah kitab, beliau mengatakan, "I'lam annal idhar afdalu liman la yakhsha ala nafsihi riya wa yarju ayyaqtadiya bihi fi ma yadharu ahadun min ikhwanihil mu'min." Ketahuilah, menampakkan ibadah adalah lebih utama bagi seseorang yang tidak khawatir akan dihinggapi rasa riya dalam dirinya. Terlebih jika seseorang tersebut mengharapkan perbuatannya dicontoh oleh saudara sesama muslim. Maka tadi saya sampaikan, diperlihatkan belum tentu riya. Contoh nih, Satpol PP Jawa Timur, Surabaya, menertibkan orang yang tidak tertib, diposting. Kemudian menjadi inspirasi bagi kabupaten yang lain. Itu kan nilainya dakwah, nilainya ibadah. Ya boleh-boleh saja itu. Tapi tentunya pakai etika ya. Umpamanya kita menertibkan orang, umpamanya kok mau kita ambil video. Ya sebisa mungkin kita tidak membuat malu yang bersangkutan. Bagaimana caranya? Mukanya di-blur umpamanya. Ya. Nah kalau si keluduk nggak perlu di-blur. Pripun, Pak? Ya orang di-blur wis blur kayak ngono. Hai. Tidak di-blur barang. Apa ini salah loh? Aku bisa. Orang melihat Jogluduk itu kan wajahnya wajah abstrak. Iya. Itu kalau dari jauh. Kalau dari Coba dekat, dimatke dari Kalau dari jauh itu blur, Pak. Tapi Dari kalau dekat, GGI. Malah nemen. malah nemen. Ya Allah. Kemudian yang selanjutnya, wal ikhfa afdalu liman yaksarya walayarjul iqtida. Sementara merahasiakan ibadah lebih utama bagi seseorang yang khawatir akan dihinggapi rasa riya dalam ibadahnya. Sementara dia tidak menghendaki, sementara ia tidak ingin amalnya dijadikan contoh. Tapi kemudian dilanjutkan, adapun seseorang yang dapat menghindari riya dan ia tidak ingin amalnya dijadikan contoh atau sebaliknya, maka lebih utama dirahasiakannya. Jadi kalau pendapat ini saya kalau simpulkan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, seseorang yang sudah mampu menguasai keadaan hati dan batinnya, seperti mencegah perbuatan riya atau sum'ah. Sebelum saya lanjutkan, tahu nggak bedanya riya sama sum'ah? dereng, Pak. Riya sama sum'ah nun apa? Riya gitu. Pamer. Pun dibuang. Langsung diutahne teng mriki. Aku kok malah dikenek malah saya ngeblur.
Rupane ngeblur lho. Kok aja ngenyek si Jukluthuk, Nduk. Iki rupane elek menganggo topeng. Nggih. Asline pun tambah elek. Lah saya kelongkopen. Jadi riya itu memperlihatkan amal, sementara sum'ah itu memperdengarkan amal. Jadi kalau riya itu didelok-delokke, kalau sum'ah itu memperdengarkan, nyeritake kebaikan-kebaikannya. Kowe ngerti lah yu, wah aku wingi ketemu karo Jukluthuk tak sumbang. Lah ngopo wong raine Jukluthuk jelas kok raine kaya kotak infak umpamanya. Iya. Itu namanya sum'ah. Seseorang yang sudah mampu menguasai keadaan batin dan hatinya, seperti mencegah perbuatan riya, sum'ah, tidak persoalan baginya untuk menampakkan ibadahnya. Terlebih kalau dia punya niat untuk syiar. Syiarnya apa? Supaya orang lain mencontoh kebaikan-kebaikannya. Contoh orang sedekah di posting, itu ya boleh-boleh saja. Kan di episode sebelumnya sudah kita bahas, yang namanya sedekah itu boleh bilaili wan nahar, siang hari dan malam hari. Kenapa Allah menyebutkan bilaili wan nahar, siang dan malam? Karena terusannya adalah sirron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi siang itu dianggap terang-terangan, malam hari dianggap sir atau sembunyi-sembunyi. Makanya mau sedekah secara sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah dan terang-terang nyinyirin orang. Lah itu nggak boleh. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Iya. Boten jenengan tok niki nggih coklat. Oh, awakmu barang to. Sing nganggo peci insyaallah. Amin. Weh parah. Banter. Jadi kan satu ketika si Nabi Muhammad itu ditanya sama sahabatnya begini, ya Rasulullah mahwal ikhlas. Kanjeng Nabi ikhlas itu apa sih? Ternyata Nabi Muhammad itu tidak langsung menjawab. Dia tanya kepada gurunya, penyampai wahyu, Malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril mahwal ikhlas. Jibril, ikhlas itu apa? Jibril ternyata tanya Allah. Ya Rabb mahwal ikhlas. Ikhlas itu apa? Kemudian Allah jawab, ikhlas itu apa? Akan saya jawab setelah yang satu ini. Tahan. Setelah yang satu ini yang ikhlas ya. Kita kembali lagi di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo sahur tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jo lali do sahur. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin
hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ayo nonton JTV Jawa Timur, acarane Sahur bareng Gus Miftah, saya tanah barokah. Balik lagi di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah nambah barokah. Coba ya kalau misalnya presenter ngomong aduh. Lek Pol PP pripun ya. Mbak Titi silakan. Aduh. Iya. Kayak ngobrak banci. Itu lihat-lihat dari daerahnya masing-masing. Kok bisa? Iya. Misal? Kalau Solo itu aduh. Karena nyanyinya halus. Kalau Surabaya? Kalau Surabaya ya. Aduh. Ya opo rek? Orang ngono. Udah pripun, Mbak? Aduh. Nek Madura beda. Piye? No aduh tayo. Aduh. tayo. Tapi lek wong Papua beda nek. Lah pripun? Aduh. Kenapa kok seluruh Indonesia ini bisa adu itu? Karena bisa adu-adu itu karena Indonesia adalah berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Iya. Kenapa itu? Sing berbineka iki ora kok masalah adu-adu. Napa? Dialeke goblok. Lah ngene. Kowe nek metu Surabaya mbuh lho. Aduh. Ayo. Aja melu-melu. Lek Gus ora apa-apa, lek awakmu ora percaya aku. Wong kancaku wingi cah Madura daftar Satpol PP ra ketompo. Lho, cah Surabaya berhitung 1, 2, 3, Madura berhitung to 1. Momet komandane. Iku sing mboten malah nek wingi tangga kula nggih ngoten kok. Iya, Pak. Arepe nglamar ya ora dadi ya. Penyanyi dangdut. Hitung 1, 1, 2, 3, mangku purul ngoten. Kok malah kelingan. Penyanyi dangdut kan kelingan ngono kuwi. Gak kayak sebulan iki. Apa iku hitung-hitungan? Piye. Nek siji Kerja. Enggak lah. 3. Ibu-ibu Satpol PP, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di Mojokerto, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Biasanya kalau puasa ini yang sering terganggu adalah perut. Biasanya, tapi saya yakin bahwasanya ada obat yang selalu mengatasi gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang ada di perut kita. Khususnya lambung. Timbang lali gua ngawur. Khususnya lambung. Obatnya apa, Bu? Proma. Obatnya apa? Proma. Karena Proma Herbal dengan bahan berkualitas untuk gangguan lambung. Pas Gluduk kalau ngomongnya cepet apik tak sangko ngesor. Lambene kayak mujair. Wis apa-apa. Denge kayak resleting. Ya. Yang jelas kalau sahabat kita Satpol PP itu sangat akrab dengan warga. Amin. Akrab banget. Kemarin saya melihat mereka bermain kejar-kejaran di jalan. Iya. Niko ora akrab, kan diuber-uberan. Tak pikir akrab. Malah kapan hari ya obyek barang ya no. Obyek apa? Bakul. Lah njukui rombonge wong dhewe bakul. Loh, kuwi ora kok dirazia. Napa? Mempercepat dagangannya laku. Ngono lho. Iki sing husnudzon. Dagangannya laku. Nanda, bapakmu tukang batagor ya? Kok tahu, Bang? Kemarin gua lihat kena razia pasar Satpol PP.
Apa lah. Ukur. Selalu ala Nabi Muhammad. Saya diloknya saya tambah ya. Saya tambah biasanya. Ndak ngaji kan bahasa kemungkinan. Kemudian yang kedua adalah, tadi melanjutkan hadis saya tadi belum selesai ya. Jadi ketika ditanya, ya Rob mahwal ikhlas, ikhlas niku napa Gusti? Ternyata jawaban Allah itu sederhana banget. Ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di hati hambaku, yang tidak seorang pun tahu kecuali aku dan hambaku. Jadi kita nggak bisa masuk ke wilayah niat orang itu, kita nggak bisa. Kenapa? Karena yang tahu itu hanya dia dengan Allah. Ikhlas itu kayak tukang becak kalau. Pripun, Mbah? Lah iya, menggok tanpa rating kok. Arep menggok nganen apa ngiwar ana sing ngerti tak kandhani. Iya. Oh, tapi cek kalah karo the power of mama. Lha pripun? Lah rating ngiwar menggok enengene padake. Lah niku berarti kulino angan bebek, Bah. Lah kok bisa? Angan bebek kan ratinge kiwa, minggu mesti nengen. Kok iso ngono? Kita angan bebek kan. Ayo, rating endi? Kanan. Kanan. Bebek mesti ngiwa. Jadi kita itu tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Umpamanya kayak Mbak Titis dan kawan-kawan pengen jadi Satpol PP, niatnya apa? Ya hanya mereka yang tahu. Kita nggak bisa masuk, aku ngerti. Kayak Mbak Titis kayak mesti jadi anggota Satpol PP, mereka aku ngerti. Napa nih, Pak? Biar seneng karo polisi nggak kesampean. Iya. Kasih tak sampai. Loh, itu namanya suudon. Kita nggak pernah tahu. Maka kemudian kata Allah, yang tahu hanya dia dengan yang bersangkutan. Kan begitu. Kemudian tadi yang pertama jelas kalau kemudian niatnya syiar itu boleh untuk dipertontonkan. Tapi selama kalau menurut Imam Al-Ghazali selama bisa menjaga kemurnian hatinya. Ikhlas itu kan artinya murni. Yang namanya murni itu ya tidak tercampur dengan apapun. Ya kayak air putih itulah. Makanya mbak-mbak Satpol PP itu jadilah seperti air putih. Napa niku, Pak? Sederhana sih tapi penting. Atau Satpol PP itu seperti kopi. Napa niku? Pahit sih tapi banyak yang mencintai. Tapi bohong. Tiwas. Gayane Mbak Titis ki nutupi cangkem gini. Napa, Pak? Tak pikir isin. Terus? Ternyata pamer gelang. Kemudian yang kedua, seseorang yang masih dihinggapi rasa riya di dalam hatinya, artinya dia belum bisa memanage hatinya. Sebaiknya merahasiakan atau tidak menampakkan ibadah-ibadahnya. Apalagi kalau memang dia tidak ingin ibadahnya dicontoh. Saya itu kadang-kadang nggak setuju ya. Kalau ada wali-wali yang sifatnya majdub atau yang tumindai aneh-aneh itu diposting. Karena bagi orang yang tidak paham wali, yang berperilaku aneh-aneh itu akan menimbulkan suudzon. Wali kok kayak ngono. Dan orang Indonesia itu latah, apa-apa dianggap wali. Katanya keliling tanah Jawa, jalan kaki numpak macan putih, wali. Joko Kendil, lah. Kayak Melayu ki mergo numpak macan putih apa doyak Satpol PP kan kita enggak. Iya. Kok iso-iso kayak ngono dianggap wali itu dari mana? Jadi kita terlalu latah. Lah, bagi wali-wali yang memang oleh Allah dijadikan majdub, itu saya sarankan teman-teman nggak usah posting lah. Kasian bagi orang yang tidak paham wali majdub itu apa. Sehingga kemudian apa? Jatuhnya bukan mahabbah tapi suudzon. Jatuhnya justru ngerasani, wali kok kayak ngono gitu. Kan itu, kayak kita ada wali umpamanya kayak Wan Sehan yang terkenal itu. Itu ya mohon maaf, ya perilaku beliau nggak usah dirasani. Saya kasihan saja bagi orang yang tidak tahu wali itu seperti apa, kemudian ngerasani. Kemudian dia mendapatkan sesuatu, itu karena dia tidak paham. Dan yang susah siapa? Yang posting. Gitu loh. Makanya yang tahu, sing ngerti hatimu ini, aku iso menjaga hatiku seperti apa, itu ya kita sendiri. Ya, saya ulangi, yang diposting belum tentu riya, yang tidak diposting belum tentu ikhlas. Cuman mbak-mbak saya kasih tahu, kalau posting foto jangan cakep-cakep. Kenapa, Pak? Sekarang kalau posting foto diedit cakep-cakep. Iya. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Ya itu, makanya yang punya HP khusus ibu-ibu ya cuma imbuhan aja Gus. Kenapa? Jangan dikantongi di sini. Kenapa? Pasti nanti kemana-mana nggak ada sinyal. Lah kenapa emang? Loh di sini kan daerah pegunungan Gus. Nggak ada sinyal. Tapi kalau bapak-bapak Satpol PP, saya mohon kalau
Pak, punya HP jangan di sini, Pak. Di mana? Lebih baik di sini. Kantongi celana. Celana. Saya yakin pasti di mana saja pasti sinyal pasti kuat. Kenapa? Karena dekat tower, Pak, di sini. Ya, itulah kenapa laki-laki sama perempuan harus saling berdekatan. Karena yang satu dekat dengan pegunungan, yang satu membawakan towernya. Seneng tahu. Mancing-mancing wae. Jenengan yo lata iso. Lah utekku yo langsung nyambung kok. Pak gero gunung karo tower aja keseran. Angget gunungnya dicepi tower. Kandhani kok. Nah. Kemudian yang ketiga dari apa yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad tadi, seseorang yang telah mampu mengendalikan rasa riya, tetapi ia sendiri tidak menginginkan dirinya menjadi contoh karena sebab sesuatu, atau karena takut pujian, maka sebaiknya ibadah itu disembunyikan. Karena ada kalanya nih, sebenarnya kalau diam-diam malah ikhlas, tapi lah dipuji malah kuat itu. Makanya saya sering bilang, kalau seandainya mbak-mbak, bapak-bapak, mbak-mbak Satpol PP dipuji orang, jangan bangga dengan tepuk tangan. Ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. Kita akan kembali setelah nyamuk-nyamuk berikut ini. Nyamuknya di mana ibu-ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu nambah barokah. Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ibu-ibu yang dari Mojokerto sehat nggih?
Sehat? Alhamdulillah. Dan kita seger. Lah kok bisa? Ya kan tadi buka puasa mungkin bersama-sama, saya akan menuju ke sahur bersama. Karena mereka ikhlas. Ikhlas. Sama aku ikhlas ditangkap Satpol PP. Nah, ini. Asalkan yang nangkap titis. Tangkap aku. Yuk sesi kamu nanya. Segmen terakhir kita ada di segmen apa? Kamu nanya. Cari boy. Astagfirullahaladzim. Sahur boy. Lagi. Dereng, Mbak. Astagfirullah. Ibu, Ibu, sebelah mana yang nanya? Ingkang badhe tanglet yang mau bertanya? Monggo. Monggo, Bu. Tidak ada? Pol PP? Atau mungkin ada waktu diskusi. Mic, pakai mic. Ada waktu diskusi, Jangan Bu, ini. 2 jam, 2 jam. Ya. Ini ibunya. G. Saya nanti ibu iso dicekel Satpol PP lagi. Kenapa? Loh, Ali sih kaya PKL ya. Iku, Bu. Jero ali kok. Are kok kaya PKL. Biasane nek pipi lak duren sajure. Ah niku nek alise mblarak sempal. Monggo Bu. Bu. Assalamualaikum, Gus Miftah. Namanya sinten? Perkenalkan nama saya Nur Aini. Nur Aini. Cahaya mataku. Iya. Dari Mojokerto, Kota Mojokerto. Gini Gus, dari keterangan tadi antara riya, antara siar itu tadi gimana? Seperti kita kan sudah posting-posting ya tadi mempertanggungjawab. Ibu juga punya medsos? Iya. Alah kemayune. Loh, gini maksudnya kan kita sudah kadung posting-posting. Mic-nya agak deket. Kita sudah kadung posting-posting yang artinya bukan riya tapi ngajak gitu ya. Seperti ini sudah sepertiga malam waktunya sholat atau apa kita waktunya sahur gitu. Itu gimana Gus? Niatnya insya Allah Allah saya tahu kemarin ibunya posting terakhir kali apa? Ribon. Malam Jumat. Nggih. Nulis status saatnya sunnah Rasul. Tahu aja. Langsung dikomentari karo keluduk. Aku ikut. Jadi menurut Imam Al-Ghazali Bu, seseorang ketika sudah bisa menjaga hatinya dari riya, dari sum'ah, mau posting kayak apa nggak ada masalah. Posting saja. Saya sering mengatakan begini, sekarang itu di era medsos orang bermaksiat saja diposting. Bangga dengan postingannya, masa yang berbuat baik nggak mau posting itu. Coba, wong yang maksiat saja diposting kok, kebaya merah. Saya ngarep guyu, katanya bar nonton gitu. Campaign kita Surabaya ya kasusnya ya? Iya, Surabaya. Itu aja diposting, masa kita berbuat baik nggak diposting? Lah tinggal hatinya ditata. Nah, kalau nggak bisa nata ibu, menata hatinya silakan ngundang Satpol PP untuk menata hatimu. Nah, jadi era medsos itu era peperangan ya, era peperangan antara kebaikan dan keburukan. Sekarang orang maksiat saja diposting dengan begitu bangganya itu. Begitu banyak kemudian kasus trafficking di Surabaya itu yang dulu ditangkap sama polisi, penjualan manusia dan lain sebagainya. Itu kan juga melalui postingan dan lain sebagainya. Lah, kenapa kita yang berbuat baik nggak mau posting? Posting saja, asalkan hatinya bisa terjaga, ditata. Ya dari sini, Satpol PP. Monggo, ora yang Satpol PP. Oh itu ibunya yang sana. Ibu nggih. Sudah nyala Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Nur Hidayah dari Satpol PP. Loh, ini juga Satpol PP. Kok beda seragamnya Bu? Bea Cukai. Oh, maknya Satpol PP. Apa? Oh, maknya Satpol PP. Seragam cukai. Oh, cukai. Oh, medeni. Medeni pripun, Pak? Bea cukai, Bro. Lah pripun toh? Gini Gus, mau tanya masalah kita teman-teman ini sering jaga di apalagi kalau puasa hari raya itu kita sering jaga di posko-posko baik di tol itu maupun di pos-pos tempat yang rawan-rawan itu. Rawan terus apa, Bu? rawan untuk keamanan Gus. Terus kita mau beribadah itu sangat ibadahnya itu jauh gitu loh. Kita gimana caranya untuk jangan mencari jauh-jauh, trik, dekat-dekat saja lah. mencari trik
seperti untuk musola, untuk ini, untuk kita, apalagi pas puasa atau untuk menjalankan ibadah itu, kebutuhan ibadah. Kita jauh dari tempat jauh dari ibadah. masjid. Jauh dari tempat ibadah. Ya. Terus? Demikian. Terus kenapa, Bu? Untuk melaksanakan ibadah itu kadang kita kan kurang, Gus. Lah untuk menambah ibadah itu bagaimana? Ya kalau merasa kurang ya tambahi. Kakek ya kurangi. Ngono wae to, yuk. Jadi begini, kita itu kan dituntut untuk bisa beribadah semaksimal mungkin, bahkan dalam kondisi seminimais mungkin. Kondisinya minimalis tapi hasilnya maksimalis. Ini bagaimana? Ya kan bumi itu secara keseluruhan dikatakan sebagai masjid. Masjid itu apa sih pengertiannya? Tempat untuk sujud. Kalau musola artinya apa? Tempat untuk sholat. Ya selama terjaga kesuciannya, kan tidak harus ke masjid. Di posko juga bisa. Selama terjaga kebersihannya. Makanya kenapa kita itu diperintahkan untuk terus suci umpamanya. Pakaian kita terhindar dari najis. Dan ingat, kotor itu belum tentu najis. Bersih belum tentu suci. Kalau ini jelas, kotor, najis. Terira suci. Terira suci. Terira suci. Kena nah. Pancen yo ngejak sampeyan mengge kenek-kenekan ngene iki. Orang yang kena-kenaan ngopo tak aja. Lah iya. Lah apa-apa penting cair lah. Lunting. Jadi bagaimana kemudian dengan keadaan yang ada kita tidak meninggalkan kewajiban, terutama yang sifatnya wajib seperti sholat. Karena orang sholat, meninggalkan sholat secara sengaja itu, Bu, itu dosanya lebih besar daripada orang berzina, bahkan dibandingkan membunuh. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat, apapun keadaan itu. Nah, supaya Bapak Ibu ini belajar ikhlas gampang kok. Ibadah yang paling ikhlas itu dicontohkan seperti ibadahnya orang puasa. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa diposting itu cuma puasa. Piye caramu posting? Apa-apa mambu ora iso. Ora iso. Salat bisa diposting, ya. Haji bisa diposting depan Ka'bah. Sedekah bisa diposting. Apa meneh? Nikah. Apalagi nikah bisa diposting. Makanya teman-teman Satpol PP yang cowok-cowok saya ingatkan, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Kalau mbak-mbak ini jelas apa, senangnya nerima mas kawin. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Mas kawin lagi. Jadi kalau puasa itu nggak bisa diposting. Apakah orang puasa itu dengan dilambangkan bibirnya yang meletek-meletek? Ya ora, itu sarai meletek kabeh. Aku nah. Enggak. Apakah orang berpuasa itu dilambangkan dengan lemas? Enggak juga itu. Wong kita pura-pura lemes juga belum tentu puasa kok gitu loh. Habis minum es teh keluar gitu. Juga itu. Jadi puasa itu menggambarkan keikhlasan. Makanya salah satunya supaya kita ikhlas biasanya apa, Bu? Harus diuji. Ya ujian kita orang berpuasa umpamanya, lihat orang makan, orang minum. Ya biasa-biasa saja. Seperti halnya saya sering ngomongin bupati wali kota. Kalau orang buka restoran di siang hari, sebiane wae lah. Saya bilang begitu. Iya. Kenapa? Ya karena masih ada orang sakit, ada orang tua yang nggak bisa puasa, ada anak kecil. Kenapa harus kita razia? Kasihan juga teman-teman Satpol PP, malah jadi musuhnya mereka. Gara-gara kebijakan yang kurang humanis. Kalau saya biarkan saja. Kan itu menggoda orang berpuasa, Gus. Alah, saya itu puasa sepanjang tahun, saya puasa Daud. Saya datang ke resepsi, saya nasihat pernikahan, lihat orang makan minum biasa. Kenapa? Karena saya berprinsip orang puasa itu tidak untuk minta dihormati. Tetapi puasa akan melahirkan pribadi yang terhormat. Nah gitu. Lihat sekarang kan teman-teman ini kasihan dok. Kebijakan kau nutup rumah makan. Nah sehingga kebijakan penak mau tanda tangan toh. Yang di bawah, ayo. Malah kau kejar-kejaran. Tapi kerap. Bruno oya. Yang kasihan kan mereka gitu loh. Nah, saya pikir bahwa kemudian kita perlu belajar dari keikhlasan orang berpuasa. Dan Bu Nur Hidayah tahu kenapa orang berpuasa itu sabar. Seandainya dia bohong juga nggak ada yang tahu kok. Masuk kamar makan kenyang, keluar kamar pura-pura lemes, nggak ada yang tahu. Tapi kenapa orang berpuasa itu bisa bersabar? Jawabannya adalah kenapa orang berpuasa bisa bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Makanya acara TV di Indonesia yang paling banyak melihat JTV ketika maghrib
adalah TV yang paling banyak dilihat itu JTV ketika Kenapa, maghrib. Pak? Orang Jakarta, orang Bandung, orang Jogja pasti lihatnya kultumnya Gus Miftah di JTV. Karena Kenapa, ratingnya. Bukan karena ratingnya, Bagus. karena adzan maghribnya JTV lebih dahulu dibandingkan Jakarta. Hei. Bila perlu maghribi melu Surabaya, imsaki melu Medan. Iya. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga amal kita. Amin, Amin, Allahumma. Allah. Kita akhiri dengan niat membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Somakodin an adai fardisahri Ramadan hadi sanati imanan wahdisaban fardolillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu dari Mojokerto. Dari Pol PP terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi untuk Novotel Surabaya. Tulisannya kehilang, Rek. Novotel Samator Surabaya Timur 4-star hotel that makes every moment matter. Dan terima kasih Pertamina Energizing You. Insya Allah kita besok masih berjumpa kembali di acara sahur bareng Gus Miftah. Hayo dulur, tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa ya raji, afwadan yati, rada alami, ya uhalla judi wa karami. Nahnu jiranu bizal harami, haramil islami, wal Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh